Allah Subhanahu wa taala. Saya kira komentar setelah 3 juz ini mohon diperhatikan, ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya orang-orang yang terus bisa continue menjaga hatinya bersama Allah, dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hudurul qalbi fi kulli harakatin wa nashatin wa amalin. Menjaga hadirnya hati dalam setiap kegiatan, setiap gerakan, ya kan, setiap agenda perbuatan baik, itu juga tidak mudah. Seperti kayak baca Quran begini ini terus hatinya hadir, itu tidak mudah juga. Mulutnya ngeloyor membaca tapi belum tentu hatinya hadir. Begitu juga sholat kita, begitu juga amal. Kalau saya cenderung amal itu amal soleh, ya, meskipun ada amal yang tidak baik. Sedangkan yang baik-baik saja kita juga belum tentu mampu menghadirkan hati kita. Likulli harakatin wa nashatin. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mau tenang kita, mau gerak kita, mau obah kita, mau menang kita. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Semua yang tenang, semua yang bergerak di siang dan malam itu milik Allah, dan Allah Maha mengetahuinya. Luar biasa. Nah, ini saya kira memang ada metode pengendalian mulut, ada metode pengendalian pekerjaan anggota tubuh, dan ada metode pengendalian jiwa dan pengendalian hati. Ini kalau bisa orang itu seperti itu, subhanallahil azim, maka itu sangat luar biasa. Dari jenis makhluk manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk selain manusia untuk melayani orang yang seperti itu. Coba kendalikan mulut, kendalikan gerakan, dan kendalikan hati dan perasaan. Kita belajar untuk itu, ya kan. Dan meskipun untuk mengingatkan orang pun pasti, karena bisa mengendalikan mulut, maka akan mencari bahasa yang paling baik, ya kan. Ya, karena setiap yang keluar dari kita juga ada juru catatnya. Itu luar biasa, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah di poin pertama ini. Mudah-mudahan Allah membalas kalian semuanya yang sudah mempunyai waktu dan mempunyai tenaga dan punya kesempatan. Semuanya juga ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah iradah, kemauan manusia, ikhtiarnya dari manusia, tapi yang memudahkan kemauan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ada kemauannya. Nah, untuk Al-Qur'anul Karim ini penting banget dalam hal kenapa ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Subhanallah, itu semuanya adalah ukuran kemampuan lisan manusia. Makanya ada al-mahir, ada al-murattilil mahir, ada orang yang piawai pinter, ada yang mentartilkan pinter, tapi juga di dalam hadis ada yang belekak-belekuk juga, ada yang belekak-belekuk. Apa belekak-belekuk itu? Ada yang mulutnya susah itu, nabrak-nabrak itu apa? Namanya ya belekak-belekuk itu, ya susah, ya kan? Itu tidak lancar, tidak apa. Dari sisi ikhtiar manusia, kamu harus membaca yang banyak, kamu harus mengulangin yang banyak, kamu harus sedih kalau belekak-belekuk. Nanti lama-lama pasti akan lancar, akan mudah mulutnya. Seperti kalau nyebut uang, berapa? 100.000, 1 juta, 2 juta, nggak ada orang keliru menyebut uang. Tapi tidak malu kalau menyebut firman Allah belekak-belekuk. Nah, ya jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ada tahqiq. Tahqiq itu meletakkan, kalau konteks Quran, meletakkan makharijul huruf dan sifatul huruf itu pada tempatnya dengan ukuran yang pada diukur oleh ahli Quran itu. Ya. Dan tapi belum menjadi ukuran segala-galanya, itu ukuran mulut saja, ya kan? Makanya kenapa kita kadang cepat, kadang kita pelat kan? Ini sebetulnya juga ada melatih mulut supaya mulutnya itu enggak catas kalau lagi ngerumpi,
tapi juga catas dan lancar di saat membaca firman Allah. Coba kalau kalian ngerumpi, enak banget ngomong kesana kemari, luar biasa, betul nggak? Nah, malu itu kalau membahas selain Al-Quran aja lancarnya kayak luar biasa, tapi membunyikan Al-Quran belekak beleku tidak punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiarlah terus, ini makanya ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadr, ya kan? Lalu juga menjaga korelasi, kohesivitasan, ya kan, ketersambungan yang baik antara halaman dengan halaman, antara ayat dengan ayat. Maka kalau saya jadi kegriul sedikit, saya sedih. Saya sedih, kegriul itu artinya mulutnya nabrak, pindah ke ayat yang lain dan seterusnya. Itu sangat sedih sekali karena saya tidak bisa mengendalikan mulut, ya kan? Jadi coba mulutnya dikendalikan dari awal safha dan seterusnya. Dan di simaan ini atau membaca ini ada 2 rekaman, ya kan? Rekaman yang saya rekam sendiri di tangan saya. Makanya kenapa kalau terputus karena sambil ngomong atau kesenggol hilang, maka akhirnya diulangin lagi, ya kan? Ada rekaman yang itu, jadi yang secara otomatis semuanya adalah latihan mengendalikan mulut. Maka kata Rasulullah nih, kuffa alaika hadza, jaga ini. Siapa yang bisa menjaga ini antara 2 pipi, jamin surga. Sama dengan cuman hidup ini cuman menjaga 2 saja. Jaga mulut sama jaga kemaluan, jangan nabrak-nabrak kesana kemari. Yang lain itu makmum, nggak punya duit itu makmum. Orang itu kalau sudah kepepet-pepet, lapar, ya kan, mulutnya pengen, maka dia akan nyari duit, pasti. Jadi orang nyari duit itu tuntutan mulut sama tuntutan bawah itu. Nggak ada yang karena Allah pada umumnya. Makanya nggak ada orang ikhlas karena Allah dalam mencari rezeki itu hampir nggak ada. Ini luar biasa, jadi jaga mulut, jadi kendalikan ini. Dan Masya Allah, para ahli tasu'a dan para ahli Asyura yang luar biasa. Terkait masalah Quran juga, kita hari ini sampai juz 29, berarti kita besok khataman atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan webinar adalah jadi dengan kisaran tema besar survive, kreatif, dan berprestasi di masa pandemi. Insyaallah semua cabang Al-Haya mewakili, jadi sekitar 10 sampai 15 menit untuk coba berbicara yang tertib, bagaimana jadi tetap berkreatif, berprestasi dan survive di masa pandemi ini. Ya, jadi itu nanti ada dari Banten 15-20 menit seminar menjadi narasumber, ya kan. Lalu dari Sumedang coba 5 sampai 20 menit, ya kan. Nah, di Semarang, ya kan, Pati, Jawa Tengah 15 sampai 20 menit. Nanti dari yang bisa mewakili dari Padang siapa aja, jadi Ustaz Fahri juga boleh, jangan betunduk aja, tapi coba bagaimana yang namanya jadi untuk mengurai yang ada di pikiran kita bersama Al-Quran Karim ini. Di Jambi pada hidup enggak kira-kira, insyaallah, dan bisa jadi mewakili seperti itu. Alhamdulillah. Dan itulah kalau mau bicara bahwa pandemi itu menciptakan kesuksesan, bukan menciptakan kesedihan. Meskipun kita akan tetap sangat perhatian dan sangat sedih dengan semua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sedih itu tidak menyelesaikan masalah. Sedih yang menggerakkan pikiran, perasaan, mulut dan tangan untuk bekerja, itulah sedih yang menyelesaikan masalah. Cuman itu, ya, cuman itu.
Nah itu luar biasa dan akhirnya orang memperbaiki medianya ya kan, yang di Banten, kemudian medianya dicukupin ya kan, yang di Sumedang dicukupin, yang di Pati dicukupi, maka itu namanya prestasi dan kreatif di saat orang takut dan orang itu sedih. Jadi luar biasa. Maka besok disiapkan yaitu webinar Muharram Khataman Akbar spesial Muharram, bagaimana survive di masa pandemi. Ketua Yayasan Pembina menyiapkan 20 menit tema yang menarik, bisa dari menyorot antara ketakutan dan kesuksesan. Jadi ekonomi kreatif di saat orang kelabakan, ya gitu. Ini judul menarik banget nih. Ekonomi kreatif di saat orang kelabakan, orangnya itu udah ngalor ngidul, ya kan. Hubungan antara doa dan ikhtiar insani. Itu coba tema-tema. Jadi doa kita dengan 3 hal, pakai masker dan menjaga jarak dan dalam keadaan bersih, itu apa hubungannya? Ini dibedah dengan baik dan kemudian berilah Quran, berilah hukum sunnah, berilah hukum praktek selama ini, dan luar biasa dalam 20 menit dari ini dan seterusnya, maka itu indah sekali. Ya, dan itu di tanggal 10 Asyura. Tentang kemuliaannya kita bicara dari kemuliaan, gak usah dari kesedihan. Meskipun di dalam kemuliaan itu sebetulnya dari kesedihan. Saya kasih tahu. Jadi misalnya Nabiullah Adam, sesuai dengan riwayat antara dhaif, hasan dan sahih, Nabiullah Adam diturunkan jadi ke bumi, tentu berpisah dengan Hawa ummina. Jadi Hawa dan ibu kita semuanya itu dipisahkan oleh Allah, yang hanya Allah yang maha tahu. Riwayat cuman mampu merekam kisaran 300 tahun baru ketemu. Apa itu? Jadi bukan ketika ketemu itulah yang dicatat keberhasilannya. Meskipun setiap keberhasilan itu pasti bareng dengan kesedihan. Setelah Adam alaihissalatu wassalam yang bisa dicatat dengan sejarah. Sejarah itu yahtamilu as-sidq wal kadhib, ada benarnya, ada salahnya selalu. Perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam mendarat di 10 Muharram. Dan kalian tahu bagaimana di antara jadi gambaran banjir bah itu, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Jadi banjir bandang Nabiullah Nuh itu belum terulang lagi karena gunung-gunung dulu tenggelam. Sekarang nggak ada itu. Nah, jadi itu luar biasa. Dan ada yang mengatakan jadi sepekan banjir itu, ada yang mengatakan 2 pekan, ada yang mengatakan 40 hari, dan yang lebih banyak mengatakan itu adalah 6 bulan. Halo, kalau Jakarta dibanjir kira-kira jadi sepekan aja berturut-turut, apa yang akan terjadi? Yang gini-gini ini harus dibahas. Maka jadi mendarat alal judi, riwayat sebagian mengatakan tanggal 10 Muharram. Luar biasa. Yang paling dekat setelah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam siapa? Jadi adalah Nabiullah Yusuf bersama bapaknya, bersama keluarganya alaihi salatu wassalam. Karena Nuh antara Nuh, Nabiullah Ibrahim dulu 950 tahun berikutnya adalah bahwa jadi Nabiullah Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari keganasan Namrud, pemerintah pada waktu itu, dan diperlihatkan mencolokkan mata di depan publik bahwa kemampuan api yang telah direkayasa dan didukung oleh sebuah keputusan untuk membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian apinya mati, apinya entek, Nabiullah Ibrahim berdiri, la ilaha illallah, la ilaha illahu al-malakut al-malik al-malakut malikul muluk.
Jadi mengatakan seperti itu, tidak ada ilah kecuali Engkau yang maha menguasai, yang maha menguasai semua kerajaan. Mereka terbelalak semuanya, ternyata kayunya habis, semuanya habis. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak kekrek sedikit pun. Maha besar Allah. Apa coba yang dikatakan Namrud kepada Ibrahim alaihissalam? Pernah membayangkankah? Cari kalau belum ketemu. Namrud mengatakan, meskipun aku tidak bisa membunuh kamu, akan tetapi kamu saya haramkan untuk tinggal di negeri ini. Itu namanya pengusiran orang dari zaman Ibrahim sudah ada. Nyambung para masyayikh? Nyambung, ya kan? Itu juga di konon tanggal 10 Muharram. Lalu setelah itu cucunya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, bahwa hampir berpisah 32 tahun dengan riwayat yang berbeda-beda tapi lama, tapi nanti bisa di breakdown. Jadi mulai kecil, kemudian bersama Kutifar, bersama Al-Aziz di Mesir, kemudian terbelit, terjebak dalam cinta istana gitu, yang melelahkan, yang berujung kepada penjara. Dan beliau tahu, Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dakwah di penjara, mematangkan diri, lalu masuk istana. Ada orang suka mengatakan dari penjara ke istana. Ia mengatakan itu sih bisa. Coba kayak Nabi Yusuf. Kamu marah-marah melulu, misalnya begitu. Akhirnya jadi di penjara ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Ya kan? Lalu kemudian dihitung, oh luar biasa. Akhirnya ketika falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayhi wa qala adkhulu Misra insyaallah aminin wa rafa'a abawayhi ala al-'arsy wa kharru lahu sujada qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu. Ayah, ini takwil mimpiku dulu masih kecil ya ayah ya, bahwa nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah. Allahu Akbar. Sampai segitunya, namanya juga nabi. Nabi itu ya tentu dalam konteks iman takwa di atas orang biasa. Sama sekali tidak melukai bahasa dengan bahasa oleh jadi kepada saudaranya. Ini adalah mimpiku ya ayahku, ayahandaku. Dan mereka sujud menghormati Nabiullah Yusuf persis seperti mimpinya yang dulu. Orang-orang yang sedang berkuasa juga harus mikir begitu itu, karena sebetulnya kekuasaan juga nggak bisa keluar dari garis ini. Mati aja, turun pada sengsara juga, ya kan? Nggak bisa keluar dari garis ini. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alahu bihaqqa. Allah telah merealisasikan. Wa qad ahsana bihi, dan Allah baik banget sama saya, sama aku. Idza akhrajani minas sijni, aku dikeluarkan dari jadi dari penjara. Kemudian dan setelah kami diganggu setan antara aku dan saudaraku. Jadi yang disalahkan setan, padahal yang melakukan segala sesuatunya adalah jadi teman saudaranya. Ini luar biasa. Ini yang paling dekat itu dipertemukan itu tanggal 10 Muharram di antara riwayat yang ada. Setelah itu siapa? Antara Yusuf alaihissalatu wassalam sampai Nabiullah Musa. Dan itu yang kemudian populer menjadi Asyura yang ada sekarang ini adalah dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sekitar 420 tahun berikutnya Nabiullah Musa diselamatkan Allah dari Fir'aun. Fir'aun juga. Itu luar biasa jamaah. Jadi sindikasi dan komunikasi antar rakyat dan penguasa ini luar biasa. Ya kan? Maka ngeri sekali. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya jadi aku bersama Allah. Memang ini penting nih. Di saat senang bersama Allah, di saat sedih bersama Allah. Karena semua ini sebetulnya milik Allah. Nah gitu. Kita milik Allah, yang ada di sekeliling kita milik Allah. Nah ketika kita membuat
kata Bagong adalah tombolnya dan saklarnya. Saklarnya ada di Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Bagong ya, Bagong. Jadi saya mendengarkan Bagong di Ponokawan di wayang ini kadang unik. Dia itu melawan dewa-dewa yang dalam ini. Ketika guntur geni guntung angin, kamu tidak pernah ngaji, kata dalangnya pasti. Ya. Nabi Musa kai, nah begitu. Itu tongkatnya digdoyo banget, tapi karena mendapat firman Allah. Coba kalau tidak berbarengan dengan firman Allah, tongkatnya tongkat biasa. Malah belajar dari Bagong malah luar biasa. Qala inna ma'a rabbi sayahdin. Aku bersama Allah dan Allah bersamaku. Akhirnya keyakinan itu luar biasa, jamaah dimuliakan Allah. Akhirnya jadi datanglah firman tadi, wa auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Fa auhayna, tuhan di surat Asy-Syu'ara dilihat bahwa Allah memberikan wahyu, ya, pukulkan itu tongkat. Merubah situasi dan merubah suasana. Dan itu konon juga tanggal 10 jadi Muharram. Lalu dikaitkan dengan sirah baginda Rasul SAW ketika hijrah ke Madinah. Hijrah, harus ada hijrah. Maka mendapati dan menjumpai orang Madinah pada puasa. Ditanya oleh Rasulullah, podo puasa karena apa? Karena Nabiullah Musa diselamatkan Allah dari keganasan penguasa Fir'aun, ya kan? Itu maka kami puasa. Akhirnya Rasulullah mengatakan secara hadis sahih, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Maka Rasulullah berpuasa, meskipun ada riwayat lain dulunya jadi semua para nabi puasa di bulan itu. Dan di saat Rasulullah puasa itu, dan ketika sudah diwajibkan bulan Ramadan, maka puasa-puasa menjadi sunnah. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Itu tadi siapa tuh? Musa alaihissalatu wassalam. Setelah itu ada Dawud alaihissalatu wassalam. Ketika memberikan singgasananya jadi kepada putra Sulaiman, itu juga tanggal 10 Muharram. Salah satu riwayat. Ya, luar biasa. Setelah Daud, Nabi sebentar Yunus, Yunus juga masuk di situ ketika dikeluarkan. Sebentar duluan, mana saya ini menertibkan secara sejarah, ya kan? Itu Nabi Yunus juga di 10 Muharram. Nabi Allah Ayub diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari seluruh penyakit 10 Muharram. Ini semuanya riwayat yang dilansir oleh para penulis-penulis, dan bisa ada yang benar, bisa kemungkinan sedikit ada yang ini, karena memang namanya sejarah itu selalu ada unsur perakiraan. Makanya kamu lahir berapa, kamu tanggal lahirnya aja berbeda 3 versi. Ya, jadi luar biasa ini, Masya Allah. Sampai ingat Nabi terakhir Bani Israel, silahkan tanya, ya kan, bahwa Nabiullah Isa dirafa oleh Allah kapan. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Nah besok, ya kan, itu kita muliakan, itu bukan muliakan itu adalah dekat ke Allah. Adakan webinar dan seterusnya, dan semuanya dijadikan media untuk baik, ya kan. Jadi di antara kebaikan pandemi itu menjadi bisa pakai online, ya kan, mengurangi dana karena nggak hadir orangnya, apalagi dengan puasa. Tapi itu pun juga tidak bisa membuat kreativitas, maka sesungguhnya sangat kebangetan lah kita hidup di dunia ini. Bagaimana sangat getol minta sehat, minta selamat dari COVID, ya kan, tapi kamunya juga tidak bergerak untuk menjadi dengan Qur'annya lebih baik, dengan agamanya lebih bermanfaat. Untuk apa minta sehat, ya kan? Ya kan, ini juga hal-hal yang terus harus kita pikirkan dengan baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ternyata udah 24 menit. Ya. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Besok khataman spesial Muharram, dan supaya sebetulnya sih pesannya cuman
tiga dari semuanya ini, yaitu kendalikan mulut, kendalikan hati, dan kendalikan seluruh anggota tubuh kita. Jadi ukuran keberhasilan itu cuman itu di dunia dan akhirat sebetulnya. Jadi meskipun ada orang sukses sampai punya jabatan tertentu, itu juga nanti itu cuman antara rokok juga masuk neraka gitu maksudnya. Jadi intinya di tiga itu. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Maka silahkan Anda sukses kalau memang yang tujuannya masuk kuliah dan tujuannya jadi pejabat, silahkan, dan itu tidak ada masalah. Baik, tapi jadikanlah jadi media yang hebat ya, melalui ibadah. Silahkan monggo aja. Semuanya ibadah yang luar biasa ya, tapi tetap ibadah yang berujung untuk tazkiyatun nafas, mengendalikan mulut, perasaan, pikiran, dan kemudian anggota tubuh kita. Semuanya ketemu di nanti sore. Nanti sore ya masih biasa reguler, dan ketemu kita di webinar insya Allah. Silahkan, jadi bila bermanfaat ngajak satu atau dua orang, itu adalah hal yang baik insya Allah ta'ala. Dan kita selalu harus murah doa, ya Allah, murah doa kepada saudara-saudara kita semuanya yang dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Jadi supaya banyak membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan aku mohon perlindungan kepada Allah yang Tuhannya pemecah ya kan cakrawala ini. Mohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Corona makhluk nah gitu. Banyak membaca qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi kejahatan makhluk, kejahatan makhluk halus ketika gentayangan di waktu menjelang maghrib dan setelah maghrib, ya kan. Kemudian kejahatan dari kejahatan para orang-orang yang gentayangan, jadi menyakiti orang, mereka yasa orang, nafathati fil uqad, dan begitu juga orang lagi. Jadi yang orang ini masuk semuanya. Wa min syarri hasidin idza asad, orang yang dengki atau makhluk yang dengki di saat dengki. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan aku mohon perlindungan jadi kepada Allah, Rabb manusia, Tuhannya manusia, yang memiliki, coba ini tiga, manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan keburukan perasaan dan pikiran yang terganggu. Jadi sehat dan sembuh 50%-nya dari hati sendiri. Makanya sugesti, yakin saya sembuh, saya selamat, itu wajib hukumnya. Salah satu dari 19 adabnya berdoa, nomor 1 harus yakin bahwa jadi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jadi seperti itu kita harus murah doa. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang merubah, mengganggu di dada manusia. Itu adalah ada dua, yaitu jin, setan, dan manusia sendiri. Maka kita menyenangkan saudara kita, idkhalus surur, itu adalah ibadah kepada keluarga kita, anak kita, menyenangkan, menggembirakan, binaul as-surur, membangun kesenangan, binaul iradah kepada cabang kita, kepada mitra kita, kepada kolega kita. Jadi relasi kita, coba Bapak Ibu, kolega itu semua orang yang melingkar dan dekat dengan kita juga. Mitra itu yang sudah ada MOU-nya, kemudian relasi itu semuanya termasuk para muhsinin, para donatur kita, itu harus kita murah doa. Makanya panca doa di awal kegiatan selalu disampaikan, ya Allah mohon kesehatan jasmani dan rohani. Satu, ya kan, selamatkan, ya Allah selamatkan kami dari seluruh yang menakutkan, membahayakan, memberatkan, termasuk COVID ini. Ketiga, dimudahkan segala urusan yang kita tekuni, sekecil apapun kalau dimudahkan maka senyum, seberat apapun kalau dimudahkan juga senyum, ya kan. Yang keempat, jadi diberikan kesuksesan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, ini rahasia banget bagi Allah, diberkahi dan ini panca doa yang selalu dilakukan dari awal dan menutup dan seterusnya. Ini luar biasa. Kemudian doa-doa khusus tentu ada di hati, doa khusus ada di japri, doa khusus karena kalau japri itu tidak bisa, itu lebih spesial. Jadi menjaga mulut, menjaga ini. Tuh kalau misalnya begini, ini nyebut satu orang, maka kan ada yang pikiran ada apa dengan dia, ya kan begitu. Inilah, ini jaga-jaga seperti ini juga penting. Jadi harus murah dengan doa, dan kita sudah pernah menyampaikan bahwa doanya saudara kepada saudara yang lain an dhuhril ghaib itu doa yang paling tinggi. Doa yang tertinggi adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ampuni semua orang muslim laki dan dimanapun. Karena itu doa tidak pakai berkat, tidak pakai transfer, tidak pakai ini semuanya. Karena siapa yang mendoakan itu maka akan nyampe semuanya. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, selamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh cabang, seluruh mitra, seluruh kolega, seluruh relasi masuk di sini, bahkan jadi tidak dikenal dan yang dikenal insyaallah sebagaimana yang disampaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma kuffa 'anna hadha at-ta'un wa hadha corona ya Allah, anna wa an ahlina wa auladina wa an muassasatina al-haya wa ma yata'allaqu bil haya ya Allah min al-furu'i wa الأحباب والأصحاب والاتصالات يا الله من المحسنين والمحسنات يا الله ومؤسسات المسلمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله خصوصا آباءنا وأمهاتنا wa ummahatina, bapak ibu kita, wa asatidatina wa masyaikhina wa masyaikhina wa isnadil ulum, dan sanadnya pengetahuan kita dari guru ke guru ke guru ke guru sampai imam sampai atba'it tabi'in sampai at-tabi'in sampai sahabat Rasulullah SAW ridwanul ajma'in, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin برحمتك يا أرحم الراحمين. حقق آمالنا ويسر لنا أمورنا واقض حاجاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ada waktu dari jam 8 ya kan, 4 menit ini sampai kita ketemu. Kalau ketemu jam 4 sore dan ini maka waktu cukup longgar, bisa untuk melakukan banyak hal bersama keluarga, bersama kolega, bersama kantornya, dan bersama masyarakat publik. Dan Allah selalu bersama kalian semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.